Selamat pagi Bu Ape dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yakni dengan judul Motivasi, Tujuan Belajar, dan Minat. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 yang terdiri dari 1. Stefanus Irfan Dwi Antoro dengan NIM 007. 2. Kristina Rahayu dengan NIM 011. 3. Ignatius Desma Calvarino dengan NIM 014, dan yang terakhir Vanessa Pella dengan NIM 015. Peta konsep dari materi kami terdiri dari 4 konsep, yakni yang pertama motivasi. Motivasi sendiri akan terbagi menjadi 3 bagian, yakni definisi, pandangan dasar tentang motivasi, dan faktor yang mempengaruhi motivasi. Kedua, tentang tujuan belajar. Terdiri dari 3 bagian, yakni definisi, tujuan belajar, dan faktor-faktor belajar. Ketiga, ada minat. Terdiri dari 4 bagian, yakni definisi, faktor-faktor yang mempengaruhi minat, hal yang perlu diperhatikan dalam variabel minat, dan kasus kurangnya minat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu konsep yang terakhir ada daftar pustaka. Saya akan mulai dengan yang pertama, yakni motivasi. Pertama, definisi motivasi. Motivasi belajar merupakan keseluruhan hal yang menggerakkan psikis dalam diri yang dapat menimbulkan kegiatan belajar, serta menjamin kelangsungan kehidupan belajar dan memberikan arah kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Motivasi belajar sendiri tidak hanya berperan dalam proses pembelajaran, namun juga berperan penting dalam aspek lain dalam kehidupan. Lalu yang kedua ada pandangan tentang motivasi. Pandangan tentang motivasi ini terbagi jadi 4 pandangan. Yang pertama, pandangan behavioris, di mana orang bermotivasi untuk berperilaku agar mendapatkan penguatan atau dukungan dan menghindari hukuman. Contohnya, anak yang termotivasi untuk belajar rajin agar mendapatkan nilai yang bagus dan agar tidak dihukum oleh orang tuanya dan dapat diberikan pujian. Lalu pandangan yang kedua ada pandangan humanistis, di mana pandangan ini menekankan kebebasan pribadi, hak untuk memilih, pengaturan diri individu sendiri, serta dorongan untuk mengembangkan diri dengan optimal. Contohnya, seorang siswa sekolah seni musik yang mengekspresikan dirinya melalui bermain musik yang dihayati dengan cara yang sempurna. Dua pandangan terakhir akan dijelaskan oleh Irfan. Baik, terima kasih. Pandangan yang ketiga yaitu pandangan kognitivis, yaitu menekankan peranan dari keyakinan dan harapan dalam diri individu yang berhadapan dengan kejadian langsung. Orang termotivasi berdasarkan kegiatan mental dalam dirinya. Contohnya, seorang siswa yang dengan kesadaran dirinya merangkum materi yang diberikan oleh gurunya sebelum pelajaran diberikan, karena ia sadar dengan begitu ia akan lebih mengerti. Yang keempat, pandangan belajar sosial, yaitu menekankan pandangan kognitif atau pemikiran dan pemahaman dan evaluasi tingkah laku. Pandangan ini adalah integrasi antara pandangan behavioris dan pandangan kognitivis. Contohnya, seorang anak belajar bersepeda, awalnya ia mengamati orang lain bersepeda, kemudian ia mulai mempelajarinya. Bagaimana orang mengendarai sepeda, naik ke sepeda, dan turun dari sepeda, dan mengerem sepedanya. Kemudian ia akan belajar untuk mempraktekkan apa yang ia ketahui tersebut. Yang ketiga, faktor mempengaruhi motivasi belajar. Ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama minat, yaitu keinginan atau kesukaan dari dalam diri siswa untuk mempelajari sesuatu atau mencapai sesuatu sangatlah penting dalam membentuk motivasi siswa dalam belajar. Karena siswa akan motivasi tinggi mengenai suatu hal yang ia minati. Yang kedua ada ekspektasi dan nilai, yaitu harapan yang dibayangkan oleh siswa atas sesuatu yang akan dicapai. Yang ketiga, tujuan. Suatu hal yang ingin dicapai oleh siswa seperti prestasi atau cita-cita. Selanjutnya faktor eksternal, yang pertama keluarga.
Keluarga adalah lingkungan pertama yang mengajarkan siswa mengenai suatu hal, sehingga keadaan keluarga akan sangat mempengaruhi motivasi siswa untuk belajar. Yang kedua, lingkungan. Keadaan lingkungan tempat siswa berkembang dan bertumbuh juga memiliki peran dalam membentuk pemikiran siswa, sehingga juga mempengaruhi motivasi siswa untuk belajar. Terus selanjutnya yang pertama, definisi. Definisi belajar menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Skinner, mengartikan belajar sebagai suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlaku secara produktif. Yang kedua, menurut J.T. Morgan, dalam Introduction to Psychology merumuskan belajar sebagai suatu perubahan yang relatif dalam menetapkan tingkah laku sebagai akibat atau hasil dari pengalaman yang lalu. Yang kedua, tujuan belajar. Yang pertama, belajar bertujuan mengadakan perubahan di dalam antara lain tingkah laku. Dengan adanya kegiatan belajar, maka norma yang dimiliki oleh seseorang setelah ia melakukan kegiatan belajar akan berubah menjadi lebih baik. Dalam kegiatan ini, pendidik bisa melatih dalam pembelajaran di sekolah. Ini bisa dimulai dari pemberian contoh oleh pendidik itu sendiri. Yang kedua, belajar mengubah kebiasaan dari buruk menjadi baik, seperti merokok, main keras, keluyuran, tidur siang, bangun terlambat, dan bermalas-malasan dan sebagainya. Kebiasaan tersebut harus diubah menjadi yang baik. Dalam kegiatan di sekolah, pendidik selain ini bisa dilakukan dengan pemberian kesadaran bahwa perbuatan yang dimiliki tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Pela. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan dari apa sih tujuan dari pembelajaran. Nah, yang ketiga itu adalah belajar bertujuan mengubah sikap dari yang negatif menjadi positif. Misalnya nih, seorang anak yang tadinya selalu menentang orang tuanya, tetapi setelah ia mendengar dan mengikuti ceramah-ceramah agama, sikapnya mulai berubah nih menjadi anak yang patuh, cinta, dan hormat pada orang tuanya. Nah, yang keempat, belajar dapat mengubah keterampilan. Seperti nih, seseorang yang terampil main bulu tangkis, bola atau tinju, maupun cabang olahraga lainnya adalah berkat belajar dan latihan yang sungguh-sungguh. Jadi kegiatan belajar dan latihan adalah hal yang perlu dilakukan agar terjadi perubahan yang baik pada diri seseorang. Nah, kemudian yang kelima adalah belajar bertujuan menambahkan pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu. Dalam kaitan hal ini, pendidik lebih cenderung memperhatikan dalam penyaluran ilmu pengetahuan, transfer of knowledge. Nah, pendidik harus memiliki kesiapan yang baik ketika ia akan mengajar dan adanya penggunaan pendekatan, strategi maupun metode agar dalam pembelajaran peserta didik tidak merasakan suasana yang membosankan. Nah, pemilihan metode juga harus disesuaikan dengan materi, karakteristik pendidik, sarana dan prasarana, biaya, dan sebagainya, agar pembelajaran berhasil dengan baik. Itu teman-teman. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar nih. Yang pertama, faktor yang berasal dari dalam diri si anak. Nah, faktor fisiologi yaitu faktor yang meliputi jasmani anak. Seperti apakah anak sehat atau anak tidak sehat. Atau dalam artian anak sedang berada dalam keadaan sakit. Nah, kemudian faktor psikologi yaitu faktor yang meliputi rohani yang mendorong aktivitas belajar anak. Hal ini berpengaruh pada taraf inteligensi, motivasi belajar, sosial ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya. Nah, faktor yang kedua nih, faktor yang berasal dari luar diri anak. Nah, faktor non-sosial yang meliputi keadaan udara, waktu seperti pagi, siang, dan sore, kemudian tempat dan alat-alat yang dipakai dalam pembelajaran. Nah, kemudian faktor sosial yang meliputi pendidik, seperti metode pengajaran.
Nah, gitu teman-teman. Nah, kemudian ada yang ketiga nih, minat. Apa sih definisi minat tersebut? Minat adalah kesadaran atau ketertarikan seseorang terhadap suatu objek, orang, masalah, atau situasi yang mempunyai kaitan dengan dirinya. Nah, yang artinya, minat harus dipandang sebagai sesuatu kesadaran karena minat. Karenanya, minat merupakan aspek psikologis seseorang yang menaruh perhatian tinggi terhadap kegiatan tertentu dan mendorong yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, sementara itu, tinggi rendahnya perhatian dan dorongan psikologis pada setiap orang belum tentu sama. Maka, tinggi rendahnya minat terhadap objek pada setiap orang juga belum tentu sama. Nah, seperti itu. Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi minat menurut Basis Swasta dan Hani Handoko? Nah, menurut Basis Swasta dan Hani Handoko, menyebutkan nih bahwa minat mempunyai kaitan yang erat dengan sikap dan perilaku. Minat atau intention merupakan variabel perantara yang menyebabkan terjadinya perilaku dari suatu sikap atau variabel lainnya. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Rino. Yang ketiga, beberapa hal yang perlu diperhatikan pada variabel minat. Minat dianggap sebagai penangkap atau perantara faktor-faktor motivasional yang mempunyai dampak pada suatu perilaku. Kemudian minat menunjukkan seberapa keras seseorang berani mencoba. Kemudian minat juga menunjukkan seberapa banyak upaya yang direncanakan seseorang untuk dilakukan. Yang terakhir, minat adalah paling dekat dengan berhubungan dengan perilaku selanjutnya. Kasus-kasus kurangnya minat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kurangnya minat belajar siswa terhadap dunia pendidikan dalam perguruan tinggi. Yang kedua, kurangnya harapan dari diri sendiri untuk menjadi lebih maju dan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Yang ketiga, kondisi ekonomi orang tua yang kurang atau bahkan tidak memadai. Yang keempat, tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan perguruan tinggi yang diinginkan. Yang terakhir, lingkungan masyarakat yang kurang mendukung, yaitu lingkungan dapat menjadi pengaruh perkembangan mental dan perilaku anak. Tidak bisa dielakkan, lingkungan menjadi salah satu bagian yang membentuk perkembangan psikologi anak. Dan ini daftar-daftar pustaka ketika mencari materi-materinya itu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.